Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk membuat tutorial cara install web UI Arya 2 Downloader di OpenWRT 2305.0 RC3 teman-teman. Berhubung di channel ini sudah ada tutorial untuk install web UI Arya 2, kan tetapi itu masih yang jadul teman-teman. Ada laporan bahwa tutorial tersebut tidak berfungsi di OpenWRT terbaru yaitu 2305.0. Nah, baik, di sini saya akan membuat lagi tutorialnya dan teman-teman bisa lihat saya menggunakan OpenWRT 2305.0 dengan device B860HP1P2 ya. Nah, kemudian di sini saya sudah terhubung juga ke internet menggunakan tethering. Kemudian kita cek di bagian sistem, kemudian disk manager. Di sini saya menginstal OpenWRT di internal memori teman-teman. Jadi saya belum menancapkan hard disk eksternal ataupun penyimpanan eksternal di OpenWRT atau di STB-nya ya. Jadi pertama-tama kita akan menginstal web UI Arya 2 dan beberapa perlengkapannya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah membuat file TXT untuk tutorial sederhana yang teman-teman bisa jalankan ya. Jadi sambil melihat video teman-teman bisa sambil menjalankan instruksi yang ada di file teks ini yang saya sertakan ya, bersama dengan file Luci App Arya 2 untuk menampilkannya di menu service nantinya. Baik teman-teman, kita coba untuk mengakses terlebih dahulu ke terminal ya. Kemudian kita ketikkan cd untuk berada di folder root. Nah, selanjutnya di sini opsi pertama jalankan via terminal ya, OPKG update dan OPKG install Arya 2 bersama dengan web UI Arya 2. Nah, oke, kita copy kemudian kita paste di sini dan kita jalankan teman-teman. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, baik teman-teman, OPKG update sudah selesai dan juga penginstalan web UI Arya 2 beserta Arya 2 itu sudah terinstall dengan baik dan tidak ada yang error teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini. Selanjutnya install manual Luci App Arya 2 yang sudah disertakan. Jadi nanti ada file yang disertakan dengan file txt ini teman-teman. Nah, selanjutnya saya open new tab saja ya untuk file manager. Dan kemudian kita masuk ke folder root seperti biasa. Kemudian saya hapus dulu isinya teman-teman, saya kosongkan. Kemudian di sini di folder root kita upload file IPK yang nanti saya sertakan ya teman-teman. Jadi di sini ada Luci App Arya 2 ya. Kita upload. Setelah kita upload ke folder root, kita pastikan dulu sudah ada di sini teman-teman, hanya 1 KB ya. Nah, kita kembali ke terminal dan kita ketikkan ls dulu untuk memastikan file tersebut sudah terdeteksi di root, dan selanjutnya kita langsung install teman-teman. Seperti biasa, OPKG spasi install spasi bintang titik IPK. Nah, baik, di sini juga sudah terinstall dengan sempurna, tidak ada error. Selanjutnya kita cek lagi di sini, sudah menginstal Arya 2, sudah OPKG update dan install Luci App juga. Selanjutnya kita edit file
www.webui-area2/area2.conf. Adanya di sini ya teman-teman, pathnya di www. Kita masuk dulu ke folder file manager. Kita masuk ke folder www, kemudian teman-teman lihat di sini webui area 2. Nah, di sini kemudian kita lihat lagi area2.conf. Ini kita harus edit untuk menyesuaikan dengan storage teman-teman. Jadi kita harus, sebelum kita mengedit ini, kita harus mengecek dulu storage kita yang sudah kita mounting ya. Nah, berhubung tadi seperti yang saya informasikan bahwa saya belum memasang harddisk eksternal teman-teman. Oke, kita persiapkan dulu di sini. Kita gunakan Advanced Editor. Nah, yang nanti kita edit hanya satu baris teman-teman, yaitu baris pertama yang ada di sini ya. Di sini masih tertulis mnt/mmcblk1. Nah, saya akan memasang harddisk eksternal di OpenWrt ini. Saya juga akan open new tab ya, biar tidak buka tutup teman-teman. Saya akan open new tab untuk disk manager. Nah, di sini nanti saya akan mendeteksi harddisk yang saya tancapkan ke USB. Biar lebih mudah ya untuk membacanya, teman-teman. Nah, baik, harddisk sudah saya tambahkan dan di sini masih belum terdeteksi. Kita ke terminal dulu, kemudian seperti biasa kita ketik ls USB. Nah, di sini sudah terdeteksi Toshiba eksternal USB 3.0 teman-teman. Nah, kita kembali ke disk manager, kemudian kita rescan disk. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, setelah saya menekan rescan disk sudah terdeteksi. Nah, di hard disk saya ini ada beberapa partisi teman-teman. Ada 2 partisi ya, bisa teman-teman lihat. Di sini SDA1 adalah 51,71 GB ya di SDA1, dan di SDA2 ini adalah 60,7 GB. Saya akan menggunakan partisi SDA1 teman-teman. Saya akan menggunakan partisi SDA1 dan teman-teman tinggal pilih ya, bisa pilih SDA2, bisa pilih SDA berapapun yang terdeteksi, dan mohon maaf, tidak selamanya akan terdeteksi sebagai SDA. Ada beberapa storage itu yang terdeteksinya SDB, teman-teman. Jadi terserah, nanti disesuaikan saja ya. Berhubung di sini dep SDA, berarti partisinya adalah SDA1, SDA2, dan selanjutnya misalkan SDA3 jika memang ada beberapa partisi. Begitu juga dengan dep SDB, maka partisinya adalah SDB1, SDB2, dan seterusnya, teman-teman. Nah, di sini kita harus ingat ya, dep SDA di sini. Nah, ada SDA1 dan SDA2. Baik, saya akan coba untuk mounting SDA1-nya, teman-teman. Saya akan simpan di SDA1 nantinya. Kita coba masuk ke mount point. Mount point SDA1 sudah otomatis ya, karena anonymous mount sudah tercentang, auto mount file system dengan juga sudah tercentang. Jika belum terdeteksi di sini, sebaiknya dicentang dulu anonymous mount dan auto mount file system. Kemudian jangan lupa save and apply. Maka insya Allah nantinya akan mendeteksi secara otomatis. Namun seandainya jika tidak terdeteksi secara otomatis, teman-teman bisa add manual ya, dengan cara di bagian mount point, teman-teman klik add, kemudian UUID, teman-teman pilih partisinya ya. Misalkan di sini kelihatan, bisa kita tandai dengan melihat size-nya teman-teman. Nah, di sini misalkan SDA1, kemudian mount point-nya kita tinggal ketik /mnt/SDA1. Jadi disamakan. Yang diganti hanyalah SDB-nya teman-teman. Dep-nya ya. Nah, jika di sini dep SDA1, maka di path-nya atau mount point-nya ini kita tulis MNT SDA1. Seandainya di sini dep SDB2 misalnya, maka di sini MNT SDB2. Jadi dep diganti dengan MNT.
Saya rasa cukup jelas ya teman-teman, seperti itu cara menambahkan manual. Nah, maka akan saya contohkan di sini seperti ini, MNT SDA1. Di sini dep SDA1. Oke, kita save. Nah, nanti akan termount dengan cara seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Di sini muncul yang kita mount. Nah, maka setelah di save and apply nantinya, otomatis juga akan muncul di sini. Nah, berhubung karena memang saya sudah men-setting otomatis untuk auto mount file system, maka saya tidak add manual pun sudah langsung bisa mendeteksi kedua partisi SDA1, SDA2. Dan untuk path mount point-nya itu adalah SDA1-nya itu MNT/SDA1 dan SDA2-nya adalah MNT SDA2. Berhubung saya tadi mengatakan bahwa akan memount SDA1 sebagai penyimpanan untuk area 2 downloader, maka ini saya copy teman-teman. Jadi yang di copy itu jangan yang dep ya, tapi yang MNT, karena dep ini adalah mentahannya, fisiknya, sedangkan MNT ini adalah hasil mountingnya teman-teman, istilahnya shortcutnya ya. Nah, jadi yang kita copy yang MNT-nya. Oke. Saya akan simpan ke SDA1 nantinya. Nah, di sini diperintahkan untuk menyesuaikan storage yang sudah di-mount itu dengan cara mengedit file area2.conf di www.webuiarea2. Nah, baik, ini yang dimaksud tadi ya teman-teman, www.webuiarea2 kemudian area2.conf. Nah, ini kita edit, kita ganti ya, paste MNT SDA1. Kemudian kita save teman-teman. Nah, baik, di sini sukses ya save-nya. Selanjutnya kita tambahkan pada startup sebelum baris exit 0. Nah, yang ini kita tambahkan ke startup. Caranya masuk ke startup ya, menu sistem startup. Kemudian di sini ada tab lokal startup. Nah, ini adalah exit 0, berarti sebelum exit 0, terserah mau di baris mana. Bisa di bawah user binlet, bisa di atas sleep 15, terserah di mana. Jadi di sini saya tambahkan saja di bawahnya, teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, kita save. Nah, jika sudah di save seperti ini, bisa di STB-nya bisa di restart ataupun STB-nya atau bisa dijalankan manual teman-teman. Sebelum kita restart ini juga bisa di copy ya. Oke, bisa di copy. Di sini saya belum mau merestart, saya hanya mengcopy file yang kita pastekan di startup ini ya. Saya copy, kemudian di terminal saya jalankan teman-teman. Kemudian saya enter. Nah, tidak ada yang error ya, berarti ini berjalan. Nah, baik. Berhubung karena di menu service belum ada menu area 2, maka saya akan logout dulu teman-teman. Logout. Yang 2 tab ini saya exit. Nah, di sini saya login ulang. Dan mengecek di service sudah ada area 2. Jadi seperti itu ya. Namun jika belum muncul, bisa clear cache atau bisa open new tab seperti itu teman-teman. Oke. Nah, baik, di bagian service sudah ada area 2. Nah, oke, ini bisa kita akses lewat menu service. Di sini tertulis ya, web UI area 2 dapat diakses melalui web browser HTTP. Ini adalah alamat IP LAN ya. Jadi tidak selamanya 1.1, terserah, tergantung teman-teman setting LAN-nya seperti apa. Namun yang pada umumnya Rere STB itu jika default pasti 1.1. Kemudian web UI area 2. Jadi saya akan coba untuk mengaksesnya di browser teman-teman. Paste. Kita tunggu ya. Nah, di sini sudah bisa terakses, sukses terkoneksi ke area 2 melalui remote RPC. Nah, berarti ini tidak ada error dan sudah bisa digunakan teman-teman. Baik, ini adalah membuka melalui web browser ya. Nah, jika kita buka melalui OpenWrt bisa langsung klik area 2 di sini. Nah, sama ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan coba untuk mendownload file. Saya akan coba mencari test download ya yang tidak terlalu besar teman-teman.
Oke, tes download di sini. Misalkan saya di sini ngambil file download yang 100 MB aja, teman-teman. Copy link address. Nah, kemudian di sini saya tambahkan paste, kemudian max connection per server 2 ya. Nah, oke, kita tunggu apakah berhasil mendownload. Kemudian kita cek nanti filenya apakah berhasil tersimpan di MNT SDA1. Di sini belum starting ya, teman-teman. Kita tunggu sampai start. Kemudian kita open new tab juga untuk file manager. Kita pastikan ruangan atau storage yang kita mounting tadi ada di MNT SDA1. MNT kemudian SDA1. Nah, di sini saya mengakses file hard disk ya, teman-teman. Kita kembali di sini. Di sini belum ada proses ya. Sebentar, teman-teman, saya cek koneksi saya. Dan sepertinya memang koneksi saya kurang bersahabat ya. Lagi lelet, teman-teman. Nah, di sini gagal dan saya akan coba untuk merefresh-nya ya. Nah, sekarang sudah jalan, teman-teman. Jadi ini hanyalah masalah koneksi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya mencoba untuk mendownload 100 MB, 100 MB ya. Dan kita perhatikan sampai selesai. Apakah berhasil masuk ke MNT SDA1 atau seperti apa, teman-teman? Jadi cukup jelas juga di sini ya, di statusnya di sini selesai, kapasitasnya 100 MB, kemudian foldernya di MNT SDA1. Baik, kita coba buka di sini refresh. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman, yang 100 MB tadi yang coba saya download. Oke, saya hapus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita untuk memastikannya yang sudah kita tambahkan tadi di startup ini bekerja atau tidak, kemudian apakah mount point-nya juga bekerja atau tidak, kita akan coba untuk merestart ya. Merestart, kita cek dulu, teman-teman, di disk manager, ke detect SDA ya. Nah, baik, saya akan coba untuk merestart. Apakah ada setting ulang untuk mountingnya atau seperti apa? Langsung saja saya klik reboot di sini dan yang satunya saya exit. Oke, kita tunggu sampai terdeteksi lagi di PC saya ya. Nah, oke, di sini sekali lagi ya, biasanya 3 kali pendeteksian, yang terakhir baru terdeteksi, teman-teman. Nah, sekarang sudah terdeteksi yang ketiga kalinya ya. Oke, kita login lagi untuk mengecek di bagian disk manager dulu ya, teman-teman. Pastikan semua termount, tapi harusnya sih kita tunggu beberapa saat dulu ya sampai benar-benar bootingnya ini selesai dengan sempurna. Oke, kita cek di disk manager apakah termount otomatis. Di sini kita masih lihat terdeteksi otomatis ya harddisknya. Coba kita di bagian mount point apakah otomatis lagi nah, otomatis, teman-teman. Jadi sudah tidak ada masalah. Mau di restart, mau di shutdown juga tetap sudah langsung terdeteksi. Dan satu pesan saya, jika teman-teman menggunakan harddisk
itu sebaiknya jangan dicolok cabut ya. Jadi jangan langsung dicabut begitu saja dari STB. Sebaiknya menggunakan disk manager. Di sini ada tombol eject teman-teman. Jadi klik tombol eject dulu biar tidak spinning ya. Biar piringan di dalam harddisk tidak berputar atau berhenti berputar dulu kemudian kita lepas. Nah, beda dengan jika menggunakan SSD teman-teman. Jika menggunakan SSD itu sangat aman. Paling hanya mengalami kerusakan file ya. Jika sementara running tapi langsung tiba-tiba kita cabut, paling seperti itu. Tapi saya sarankan untuk tetap selalu menggunakan eject untuk melepas harddisk eksternal yang terhubung ke STB. Nah, satu lagi, jika teman-teman menggunakan harddisk biasa yang masih piringan bukan SSD ya, masih menggunakan HDD bukan SSD, itu sebaiknya menginstal HD idle teman-teman. HD idle atau saya perlihatkan ya. Di sini kita update list dulu. Itu sebaiknya install HD idle. Fungsinya HD idle itu untuk menghentikan putaran piringan harddisk yang pada waktu-waktu tertentu tidak digunakan, maka akan secara otomatis berhenti berputar. Namun tetap masih terdeteksi teman-teman. Jadi nanti pada saat kita akan mengakses file maka dia otomatis berputar kembali. Jadi misalkan intinya kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu. Saya belum bisa begitu menjelaskan jika belum terinstall ya. Nah, oke, OPKG update-nya selesai. Kita cari di sini HD idle ya, teman-teman. HD. Nah, yang ini. HD idle ini kita install. Oke. Luci app HD idle ini boleh diinstal untuk teman-teman yang kurang familiar tapi yang ingin mengikuti tutorial saya ini tidak perlu menginstal teman-teman. Jadi cukup install HD idle-nya saja. Selanjutnya kita ke folder file ke file manager, kemudian ke folder etc. Di sini ada folder config. Kemudian di dalam folder config ada HD idle. Nah, yang ini kita edit. Jika menggunakan Luci app HD idle tadi, itu kita editnya melalui menu di web UI, tapi di sini kita hanya mengedit filenya saja, teman-teman. Nah, di sini disknya itu, teman-teman bisa lihat di disk manager apakah disknya SDA atau SDB. Nah, di sini kebetulan terdeteksinya SDA. Nah, maka di sini sudah benar, teman-teman. Disk SDA. Kemudian option enable kita ganti menjadi 1. Kemudian idle time unitnya itu kita biarkan menit. Nah, di sini idle time intervalnya misalkan kita tidak menggunakan harddisk selama 10 menit, maka otomatis harddisknya berhenti berputar. Nanti kita mengakses filenya atau mengakses harddisknya, maka dia akan otomatis berputar kembali. Jadi seperti itu. Di sini sebaiknya kita beri 5 menit saja ya teman-teman. Jadi jika dalam jangka waktu 5 menit tidak ada akses ke harddisk, maka harddisknya otomatis berhenti berputar. Tapi bukan maksudnya berhenti terdeteksi, tidak, masih tetap terdeteksi teman-teman. Nah, kemudian kita save di sini. Setelah save successfully, kembali ke menu startup. Kemudian di sini kita cari HD idle, kemudian kita restart untuk menerapkan konfigurasi yang sudah kita rubah tadi. Oke, kita klik restart di sini. Nah, maka dengan demikian menggunakan harddisk eksternal yang masih HDD itu aman teman-teman. Tidak akan terus-terusan spinning atau berputar ya untuk piringannya, dan akan berhenti jika tidak ada akses ke harddisknya selama 5 menit. Kita cek lagi di MNT, kemudian SDA1, semua termon otomatis ya teman-teman. SDA2 juga termon otomatis. Semua file-file di harddisk saya bisa kebaca di sini. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.